Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Kali ini saya akan bicara bergeser ke Champions League atau Liga Champions yang semalam atau di Rabu dini hari itu berlangsung seru. Dua pertandingan dimainkan dan ada dua klub besar tersisi. Ya, pasti teman-teman juga sudah tahu bagaimana pertarungan yang berlangsung di Stadion Anfield. The Reds Liverpool dituntut harus bisa menang, bisa membalikan keadaan setelah mereka kalah dengan 2-0 di leg pertama melawan PSG atau Paris Saint-Germain. Akhirnya tim asuhan Arne Slot ini gagal. Mereka bermain dengan menyerang dengan intensitas serangan yang tinggi tentunya dengan 57% penguasaan bola mereka, tapi itu tidak cukup. Ya, bahkan 21 tembakan dan 7 on target yang dilepaskan oleh Virgil van Dijk dan kawan-kawan sepanjang laga itu tidak berarti sama sekali ketika hasil akhir menunjukkan justru tim tamu ya Ousmane Dembélé dan kawan-kawan menang dengan 2-0. Artinya secara agregat juga mereka menang dengan 4 gol dan menyingkirkan Liverpool untuk bisa melaju ke semifinal. Dan selamat buat PSG dengan 2 gol yang dibuat oleh Ousmane Dembélé di babak kedua ya di menit 72 dan di menit 90 plus 3 kalau tidak salah itu plus 4 yang dibuat oleh Ousmane Dembélé ya langsung menamatkan perjuangan dari Liverpool. Ya sangat disayangkan memang bagi Liverpool karena ini menjadi ajang satu-satunya yang bisa mereka raih kalau mereka bisa mampu membalikkan keadaan melewati PSG, tapi akhirnya mereka tidak bisa melakukan itu sebagaimana yang pernah mereka lakukan ketika melawan Barcelona untuk membalikkan keadaan dan akhirnya mereka bisa menjadi juara. Ya. Tapi sekarang mereka harus merelakan bagi juara bertahan PSG untuk melenggang ke semifinal. Kalau melihat dengan gol penentu yang dibuat oleh Dembélé, saya teringat di musim yang lalu ya 2024-2025 di tempat yang sama Ousmane Dembélé juga yang menggugurkan ya menamatkan perjuangan yang luar biasa dilakukan oleh anak-anak Liverpool. Ya, setelah Liverpool menang di leg pertama, justru bermain di markas PSG, mereka balik ke kandang itu mestinya harus bisa menang. Ya, tapi akhirnya Dembélé bisa mencetak gol dan memaksa untuk sampai ke adu penalti dan akhirnya Liverpool kalah dalam adu tendangan penalti melawan PSG dan PSG melanjut terus sampai mereka juara di kasta tertinggi Eropa. Nah sekarang ketika mereka melewati Liverpool, mereka menunggu pemenang antara Munchen melawan Madrid dan itu menjadi pertandingan juga yang ditunggu-tunggu siapapun pemenangnya. Dan sebelum saya ke sana, setelah PSG ini membooking satu tiket di tempat yang lain di Wanda Metropolitano, stadion markasnya Atletico Madrid. Barcelona juga tersisi mengikuti dengan Liverpool. Barcelona gagal setelah mereka kalah dengan 2-0 di kandang mereka. Itu yang menjadi pukulan buat mereka. Justru di kandang mereka kalah dengan 2-0. Gol dari Julian Alvarez dan Alexander Sørloth membuat mereka itu terbungkam di hadapan publik sendiri dan mereka berusaha untuk membalikan keadaan di Wanda Metropolitano, markasnya Atletico. Akhirnya gagal. Tim asuhan Hansi Flick ini memang menang hasil akhir dengan 2-1. Tapi gol balasan yang dibuat oleh Ademola Lookman di menit 31 membuyarkan harapan atau mimpi bagi Barcelona untuk bisa melenggang ke babak selanjutnya di babak semifinal. Mereka memang sempat yakin ya, termotivasi dengan gol Yamal, Ferran Torres itu di 25 menit pertama. 2 gol itu terjadi. Sangat cepat. Membangkitkan gairah bagi pendukung Barca ini untuk bisa berharap bahwa tim asuhan Flick ini bisa lolos. Tapi tidak bisa. Bahkan pertandingan ini lagi-lagi dibumbui dengan kartu merah. Ya, bagaimana mendapat satu kartu merah lagi. Ya, Araujo sebelumnya juga Eric Garcia mendapat kartu merah dan sebelumnya juga kita bisa melihat ada Kubarsi di pertandingan leg pertama di kandang mereka juga kartu merah. Jadi 2 kali back to back bagi pemain belakang Barca itu mendapat kartu merah dari wasit. Ini yang membuat Hansi Flick itu geram dan selalu memprotes kepemimpinan wasit untuk laga mereka. Nah, ini duel antara sesama klub Spanyol yang terjadi di perempat final Liga Champions
Dan orang banyak berharap bahwa Barcelona yang akan terus. Tetapi kenyataannya, faktanya adalah Atletico Madrid. Mereka menunggu Arsenal dan Sporting Lisbon yang akan bertanding hari ini. Jadi kalau hari ini itu ada 2 laga. Di Munchen, di Allianz Arena, tim asuhan Vincent Kompany, Bayern Munchen akan menjamu Madrid, Real Madrid. Kemudian di Emirates, tim asuhan Arteta akan menjamu Sporting Lisbon. Nah, menarik. 2 tuan rumah ini mendapatkan hasil yang positif di laga pertama, di leg pertama. Munchen menang di Madrid tidak mudah bagi mereka. Mungkin menunggu puluhan tahun baru mereka bisa menang melawan Madrid di markas Madrid. Mereka menang 2-1. Nah, sehingga imbang saja di Allianz Arena akan membuat mereka lolos ke babak selanjutnya untuk bisa berhadapan dengan PSG. Ya. Sementara bagi Arsenal juga berharap demikian. Ketika mereka menang dengan gol Gyökeres di kandang Sporting, ya mereka pasti imbang aja udah oke lah bagi Arsenal. Tapi tetap mereka harus waspada. Bukan tidak mungkin Sporting akan membalikkan keadaan dan akhirnya bisa memenangkan jika berlanjut sampai ke adu penalti. Ya, Arsenal kemarin baru dihantam ya di kandang sendiri oleh Bournemouth di Liga Premier, sehingga membuat peluang mereka untuk menjadi juara ini agak ketar-ketir juga. Karena di belakang ada Manchester City yang sudah tidak punya pertandingan-pertandingan urusan di berbagai liga setelah mereka juara di Carabao, di Liga Champions mereka sudah lepas, mungkin tinggal di Piala FA, tapi sekarang mereka City sedang mengincar Arsenal hanya dengan selisih 6 poin di Liga Premier. Kalau menang bisa mendekati lagi menjadi 3 poin, ya kan mereka masih punya 1 pertandingan sisa. Nah, makanya Arsenal harus melupakan kekalahan mereka di Emirates lawan Bournemouth dan sekarang fokus melawan Sporting. Ya, sehingga kalau mereka bisa menang, mereka akan melaju untuk menghadapi Atletico, dan ini harapan karena di grup bawah itu relatif ringan dibandingkan dengan di grup atas di table Liga Champions. Karena itu mempertemukan klub-klub kuat kan. Anda bisa melihat ada PSG lawan Liverpool, Munchen sudah ketemu dengan Madrid. Ya, itu yang membuat bahwa persaingan itu kuat yang di atas, juga termasuk dengan City kalah dari Madrid, ya juga bermain di atas. Sehingga sudah pasti ada salah satu yang gugur. Ketika Barcelona gugur dan juga Liverpool gugur, sekarang tinggal menentukan apakah Madrid akan gugur atau dengan Bayern Munchen akan gugur. Sehingga satu yang akan bertarung dengan pemenang antara Atletico dan Arsenal. Nah, kita akan saksikan itu. Dan Munchen tentunya di kandang mereka akan bertarung habis-habisan. Ya. Boleh saja Arbeloa berkoar-koar, mereka bisa membalikan keadaan walaupun kalah di kandang. Tapi ini di Munchen pasti akan coba melakukan hal yang terbaik. Karena bagi mereka, kalau mereka lolos ke semifinal, peluang untuk bisa menjadi juara di Liga Champions pada musim ini itu terbuka bagi Harry Kane dan kawan-kawan. Munchen sedang terbang tinggi. Gelar juara di Bundesliga di depan mata mereka. Mereka bahkan bisa memecahkan rekor yang sudah ya puluhan tahun, ya sudah banyak itu gol. Kalau 101 sebelumnya yang diciptakan oleh Gerd Müller dan Franz Beckenbauer di era mereka. Sekarang dengan di era Harry Kane, ya ada Olise di sana, ada Joshua Kimmich, ada Leon Goretzka, ada Gnabry. Ini pemain-pemain yang bagus yang sudah melampaui mencetak gol di Bundesliga lebih dari 101, mungkin 104 atau 105 saat ini yang mereka lakukan. Jadi masih ada sisa pertandingan ya ke depan, dengan pertandingan ke depan akan membuat mereka juga lebih terbang tinggi. Tapi saat ini bagi Kompany dan kawan-kawan harus, saya kira, mewaspadai Madrid, dan mereka tahu itu apa yang mereka harus lakukan di markas mereka di saat akan menjamu tim besar, punya nama besar yang menjadi Liga Champions ini seperti rumah mereka, panggung mereka itu Madrid. Ya, dengan begitu banyak gelar yang mereka sabet sejauh ini. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan mereview hasil yang terjadi di babak perempat final, di mana Liverpool dan Barcelona out, dan nanti akan bertarung Munchen lawan Madrid dan Arsenal lawan Sporting. Kalau menurut saya, ya saya memilih Munchen yang akan keluar bersama dengan Arsenal yang akan keluar juga untuk bisa melaju sampai ke semifinal. Tapi tetap segala sesuatu bisa terjadi, karena bukan tidak mungkin juga Madrid yang akan membalikan keadaan, ya bisa lolos, dan juga bisa dengan Sporting yang juga bisa lolos, karena mereka semua termotivasi di saat bermain tandang. Dan saya Bung Ropan. Ciao.